Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kayaknya mantap juga tadi host kita nih kan gitu. Tapi Wani Piro kan gitu ya. Kayaknya tabelnya agak tinggi kayaknya tandanya itu kan. Teman-teman para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para narasumber, sebelum saya memberikan gambaran secara garis besar, saya menyampaikan apresiasi dulu. Terima kasih kepada Kadis Kominfo dan jajaran. Tepuk tangan dulu. Bahwa ngape hambat yang mau kita hidupkan kembali itu diawali pada Diskominfo ini. Jadi berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Bung Akbar tadi, memang di visi misi Kukar Idaman itu tadi sudah dijelaskan, salah satunya adalah infrastruktur konektivitas. Jadi ini khususnya tidak hanya berbicara jalan dan jembatan, tapi juga infrastruktur telekomunikasi. Jadi kenapa di dalam visi misi Kukar Idaman itu salah satunya memang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang berkaitan salah satunya program digitalisasi. Ini kalau diruntut, kita kilas balik bahwa perjalanan keinginan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap bagaimana sih Kutai Kartanegara ini khususnya pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan zamannya. Ini kilas balik secara garis besar. Kalau dulu pada era awal otonomi daerah tahun 1999-2000, kita tahu bersama bahwa ada tower-tower yang dibangun di setiap kecamatan. Itu tidak lain maksudnya untuk menggeser. Kalau era dulu komunikasi pemerintah dari tingkat kabupaten ke kecamatan tuh melalui radiogram, telek. Sekarang tuh mulai bergeser. Karena pada era itu juga sudah mulai berkembang berkaitan dengan konsep-konsep telekomunikasi yang sesuai dengan situasi kondisi zamannya. Ini bergeser terus sampai pada era secara garis besar 2010-2015. Ada konsep pada saat itu, era itu ingin membangun kawasan baru, kota baru di seberang sana. Mimpinya kota Smart City. Tetapi dari perjalanan ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, dengan diawali beberapa infrastruktur, sarana dan prasarana, Kutai Kartanegara ini juga terpilih secara nasional melalui Kementerian Kominfo pada saat itu, sejak awal 2012-2013, itu masuk kebijakan secara nasional kabupaten percontohan untuk Smart City ini. Jadi apa yang kita bicarakan pada hari ini itu bukan kujuk-kujuk muncul seketika saja. Sudah ada rangkaian rentetannya, proses demi proses. Hanya kalau catatan saya sendiri, ini saya sendiri, karena memang saya berasal dari dalam birokrat. Memang kita ini yang persoalan yang kita hadapi adalah konsistensi kita kan. Para pendahulu, para senior kita dulu itu sudah meletakkan beberapa pondasi-pondasi itu. Nah tapi pada rangkaian periodisasi kepemimpinan berikutnya agak sedikit melenceng, ya bahasa ekstrimnya inkonsistensi gitu. Tapi ini harus diakui. Jadi kita harus jujur mengakui ini. Bukan berarti kita mengilas balik ini kita bicara kelemahan-kelemahan yang lalu, tapi saya ingin bahwa dari kondisi ini kita belajar ke depan, dari kelemahan ini kita perbaiki ke depan. Makanya secara singkat bahwa kenapa di dalam Kukar Idaman visi misi 2021-2026 itu semangat digitalisasinya kita munculkan kembali. Tidak lain maksudnya bahwa untuk menyikapi itu. Karena saya sendiri punya beban moral terhadap
keberadaan Kutai Kartanegara yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo sebagai daerah salah satu menerapkan smart city, tapi tidak jadi barang itu. Salah satu kenapa jadi, ini saya bicara, ini kan ada faktor internal kita, ada faktor eksternal. Nah, saya cerita sedikit eksternalnya. Saya kritik juga pada saat evaluasi di Kementerian Kominfo bahwa memang Kominfo pun di dalam rangka kebijakan ini diimplementasikan, itu katanya basisnya pada kaitan DPA saja. Selesai DPA juga selesai pola pendampingan itu. Tapi saya paham kebijakan itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah kabupaten. Nah, ini yang memang pada saat itu kita agak sedikit lalainya di sini, sehingga program dari Kementerian Info bagaimana pendampingan, pelatihan kepada teman-teman kita yang masuk tim, khususnya teman-teman saya yang berada di Diskominfo itu tidak terus berlanjut. Nah, kalau ini kita diskusikan, kita tanyakan ke Diskominfo, pasti persoalannya anggaran, Pak, anggaran mandi ada, tapi belanja lain ada. Rombongan keluar daerah ada gitu, nah. Studi sana, studi sini ada. Tetapi untuk tindak lanjutan ini, kalau menyampaikan anggarannya tidak ada, Pak. Nah, jadi saya sangat terima kasih Pak David sekarang ini kayaknya melakukan reform di Diskominfo ini. Karena sekitar Diskominfo ini banyak roh halus, Pak. Di belakangnya ada kuburan sana. Mesti atmosfer kuburan tuh masuknya ke sini. Makanya Diskominfo ini sangat sulit berkembangnya pada era itu. Nah, semoga acara ini roh-roh halus ini hilang kan gitu. Roh halusnya hilang. Nah, jadi sekali lagi saya garis bawahi kita sendiri. Jadi dari internal kita terjadi inkonsistensi itu. Nah, kembali lagi semangat terus Kutai Kartanegara ini secara nasional melalui Kementerian Info juga tetap diberikan penilaian khusus mandat. Karena salah satunya saya tanya pada saat evaluasi, loh kami ini kan tidak berhasil, Pak. Tipikal saya akui, Pak. Kami ini tidak berhasil smart city kami. Kenapa sih kami ini terus dimasukkan dalam percontohan? Saya ini beban sebenarnya. Belum pantas kami menjadi contoh kalau bicara smart city. Tetapi secara nasional Kementerian Kominfo memang komitmen bahwa Kutai Kartanegara itu harus jadi smart city-nya. Harus jadi. Nah, dari kondisi itu saya juga tertantang dengan kondisi itu. Masa kita tidak bisa membenahi internal kita? Karena kalau berbicara persoalan smart city, memang saya terus terang juga secara utuh konsepnya, secara komprehensif saya juga belum memahami itu secara utuh. Tapi secara parsial saya bisa memahami itu dengan baik. Tapi yang keinginan saya, kebijakan smart city itu kita berbicara dulu bagaimana good governance kita ini baik. Bagaimana pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kita ini berbasis kepada IT. Nah, itulah digitalisasi yang ada di Kukar Idaman itu kita tetapkan untuk kita rampungkan dalam beberapa tahun ke depan. Dan saya optimis ini bisa kita lakukan dengan baik. Saya contohkan lagi, kalau berbicara program, aplikasi, saya kira kalau dievaluasi 10 kabupaten kota di Kaltim ini Kukar paling banyak dan paling duluan. Itu Mas Toto dulu Kepala Bapeda mendapat peringkat terbaik Pangkerita ya. Nah, Pangkerita itu salah satunya karena kita punya planning. Pokoknya ndak ada yang kita nggak ada. Kalau Bapeda itu rajanya pada era itu. Nah, salah satu dapatlah kita waktu itu penghargaan ya. Pangkerita itu salah satunya. Nah, tetapi memang kita tidak bisa konsisten lagi persoalannya. Kita berbicara bagaimana dulu semangatnya proses perencanaan berbasis IT, tidak hanya selesai pada perencanaan, juga pada proses penganggaran pembiayaannya. Hari itu kita bicara bikin jembatan istilahnya, karena di Mas Koco BPKAD ini juga punya tersendiri. Kita malah menyalahkan pihak lain. Bappenas ini E-nya sendiri di Bapeda.
Terus BPKP E-nya sendiri di BPKD. Kita menyalahkan orang, saya bilang nggak usah menyalahkan orang. Kita bicara di dalam. Sampai semangatnya MOU lah dengan Bupati Banyuwangi pada saat era itu. Ini saya cerita aja dulu. Saking semangatnya untuk meniru itu. Bahwa Banyuwangi berhasil menyatukan E yang ada di Bappenas dengan E yang ada di BPKP. Nah, ini kondisinya. Sampai pada hari itu bicaralah teman-teman programmer yang ada di Kominfo, Pak, ini bisa dibuat jembatan antara dua ini. Tetapi terjadilah lagi ego sektor di internal kita. Bapeda dengan gayanya sendiri, BPKD dengan gaya sendiri. Tapi belum Pak Koco kepala BPKD era itu. Dengan sendiri. Nggak bisa disatukan. Nah sekarang ini sudah baru mulai kita satukan. Tapi belum juga ini, belum. E-nya. Nah, saya berangkat dari kondisi ini dengan apa yang digagas Pak David ini, ya saya berharap teman-teman di OPD itu tidak ada lagi berpikir untuk bicara aplikasi itu sendiri-sendiri. Jadi kita sudah bicara nanti sentralnya adalah di Diskominfo kita aplikasinya. Terus bagaimana nanti rencana lebih lanjut itu sudah ada di dalam RPJMD kita. Sudah ada di Renstra Diskominfo dan itu sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2021. Jadi ke depan saya berharap tidak boleh lagi terjadi para OPD itu membangun aplikasi sendiri-sendiri. Jadi walaupun ada nanti tetap dilakukan asistensi oleh Diskominfo, tidak boleh lagi berjalan sendiri. Kenapa? Karena kita ingin bahwa sistem ini bisa terbangun dengan baik. Mudah-mudahan nanti 2 tahun ke depan ini sudah bisa terwujud. Sehingga dari yang sudah kita miliki, aset-aset yang ada ini bisa dioptimalkan lagi terhadap bagaimana kita mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang cerdas dan pintar. Jadi kenapa pandangan saya, Bung Akbar, bicara dulu internal di pemerintah daerah, bagaimana kita mau mengajak komponen masyarakat kalau di dalam pemerintah daerah saja tidak bisa menerapkan, mengimplementasikan yang namanya konsep SMART itu kan gitu. Jadi harus diakui saja bahwa memang belum SMART kami di pemerintah kabupaten. Tapi bukan SMART bahasa Kutai ya. Kalau SMART bahasa Kutai kan bahasa Indonesia kan cabai SMART gara-gara pedas. Rawit. Nah, jadi semangatnya harus di internal dulu. Tapi bukan berarti urusan eksternal juga tidak kita lakukan. Saya terima kasih kawan-kawan komunitas juga sudah bangkit di Kutai Kartanegara. Makanya saya pesan kepada Pak David, saya menaruh harapan beliau ini di Kadiskominfo, jangan sampai nanti kita kalah lajunya dengan komunitas-komunitas di luar. Karena memang reformasi birokrasi itu tidak berbanding lurus reform di internal pemerintah dengan keinginan masyarakat. Saya menangkap keinginan masyarakat sangat cepat terhadap hal ini. Contoh saja kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita lihat positifnya bahwa itu mbok-mbok sayur itu sekarang sudah menggunakan IT semua. Pasarnya sudah pasar IT, transaksinya juga sudah transaksi non-tunai semua. Ini kalau kita tidak cepat melanjut, kita kalah dengan mbok-mbok pedagang sayur gitu loh. Masa kepala BPKD sekarang Pak Koco masih manual terus? Ya contoh kemarin saja kasus 2020, SP2D numpuk di sana seperti gudang tumbukannya. Semestinya era digitalisasi ini nggak boleh terjadi lagi seperti itu. Tapi masih ada aja kawan di BPKD itu senang mempertahankan pekerjaan zaman bahari itu gitu deh. Nah ini kan kita persoalan dengan persoalan mindset lagi, daya kerja. Jadi saya kira itu mengakbar garis besarnya harapan saya. Tentunya hari ini hadir beberapa sahabat saya kepala OPD. Saya minta apa yang sudah digagas, diawali oleh Pak David Kadiskominfo ini harus kita support nanti lebih lanjut. Nanti kita gilir beberapa minggu ke depan di SKPD mana kita kumpul ngapeh seperti ini guys. Tapi ngapehnya bermanfaat, yang di ngapehkan ini ditindaklanjuti. Tapi kalau ngapeh ini selesai sini maha, wassalamnya barang ini kan gitu. Jadi kalau urusan ngapeh ini dulu setahunan ngapeh, cuman ya angin lalu saja kan gitu. Jadi saya berharap ada perubahan budaya kerjanya, bahwa kalau kita ngumpul itu harus ditindaklanjuti. Saya kira itu segaris besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.